Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Salam damai sejahtera, sehat selalu bersama dengan Tuhan. Hari ini kita bicara tentang iman. Kita buka dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagai orang percaya, hari-hari ini kita mengalami yang namanya ujian iman. Karena saat pandemi corona yang terjadi, berita-berita buruk selalu kita dengar, entah itu melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui teman-teman di sekitar kita. Ada banyak sekali berita daripada korban daripada virus corona, ataupun mungkin kota Surabaya atau di sekitarnya, kota-kota di sekitar kita, ternyata banyak sekali penderita virus corona, sehingga mungkin kalau kita melihat satu video begitu, tentang bagaimana banyak sekali kegiatan-kegiatan bergerombol, kita juga menjadi ketakutan. Dan berita-berita buruk sering kita dengar. Bukan hanya itu saja, dan kita juga mendengar bahwa bisnis pun mengalami lesu dan begitu banyak orang kesulitan untuk mencari uang di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hari-hari ini kita mengalami namanya ujian iman. Tetapi sebagai orang percaya, bukankah dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Semua orang tahu, kita orang percaya, kita harus punya iman, tetapi kita juga harus punya yang namanya perbuatan. Orang yang percaya, kalau hari-hari ini pada saat pandemi corona, Bapak Ibu, mari sebagai orang percaya, kalau kita percaya kepada bahwa Tuhan itu ada, iman dihasilkan karena relasi. Pertama, harus percaya bahwa Tuhan itu ada walaupun Tuhan Yesus tidak kelihatan. Jadi pada saat waktu pandemi corona, begitu banyak sekali masalah bertubi-tubi dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak mencari Dia. Jangan sampai kita tinggalkan yang namanya jam doa. Hari ini firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Orang yang ingin mengalami kekuatan Tuhan, pertama harus mencari wajah Tuhan. Orang yang beriman percaya bahwa Tuhan ada, dihasilkan karena relasi. Kalau kita tidak punya relasi yang cukup dengan Tuhan, bagaimana kita bisa datang kepada Dia sebagai seorang penolong yang luar biasa saat kondisi pandemi seperti ini? Bapak Ibu, masalah pandemi ini bukan hanya masalah kita pribadi. Masalah pandemi corona ini hampir menyangkut seluruh dunia, hampir menyangkut seluruh orang di seluruh kota, hampir menyangkut seluruh orang di dalam seluruh negeri. Kalau saja kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mengalami dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Kita butuh seorang penolong yang luar biasa punya kekuatan, yaitu Tuhan Yesus. Mari saat ini, saat waktu pandemi ini, Bapak Ibu harus datang dan perbaiki jam doa. Jangan sampai terjadi, pada saat saya melakukan pelayanan online, saya bertemu dengan beberapa teman yang mungkin karena down, karena merasa kok Tuhan tidak ada pada saat ini, yang dulunya mungkin sebelum pandemi, mereka melakukan pelayanan yang luar biasa, aktif luar biasa, sehingga pada saat waktu pandemi, di mana mereka tidak mengalami yang namanya pelayanan, mereka sudah mengurangi yang namanya jam doa, bahkan tidak berdoa sama sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Tuhan kalau kita tidak berdoa? Bagaimana kita bisa mengalami kekuatan Tuhan kalau kita tidak berdoa? Kita butuh penolong yang luar biasa. Orang percaya, orang yang beriman harus tetap datang kepada penolong kita, penolong orang-orang percaya, yaitu Tuhan Yesus. Perbaiki jam doa kita. Yang kedua, orang yang beriman harus disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 26 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Bicara tentang percaya bukan hanya percaya di dalam bibir saja. Kita harus melakukan dengan perbuatan. Hari-hari ini orang beriman tidak boleh fokus pada diri sendiri. Hari-hari ini pada saat waktu kondisi seperti ini adalah waktu orang beriman boleh memberkati orang lain. Beberapa waktu yang lalu firman Tuhan di dalam homili mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, kalau engkau memberikan secangkir saja air yang sejuk kepada salah satu orang yang percaya padaku, karena dia muridku, dia tidak akan kehilangan upahnya.
Bagaimana dengan kita saat ini? Bila saat pandemi kita cuma fokus pada diri sendiri, kita cuma fokus pada penderitaan diri sendiri, itu namanya bukan orang beriman. Orang yang beriman sudah waktunya menunjukkan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah orang beriman. Jadi orang yang beriman berani berbuat sesuatu, berani memberkati orang lain saat kondisi seperti ini. Mari Bapak Ibu, siapkan hati. Orang beriman harus melakukan 2 hal. Paling tidak, pertama, perbaiki jam doa. Perbaiki jam doa. Yang kedua, jadilah sumber berkat bagi orang lain. Entah itu dengan waktu, tenaga, ataupun apapun yang Tuhan berikan, izinkan bagi kita sebagai sumber berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. God bless you all.